Kali ini kita akan membahas sebuah soal dari Junior Balkan Math Olympiad tahun 2013, soal nomor 4. Diberikan sebuah bilangan bulat positif N, dua orang pemain, Alisa dan Bayu, memainkan game berikut. Alisa memilih 6 bilangan real tak harus berbeda. Aturan kedua, Alisa menulis semua jumlah dari pasangan dua bilangan pada selembar kertas dan memberikannya pada Bayu. Di sini ada sebanyak N dikali N dikurang 1/2 jumlah pasangan dua bilangan yang tak harus semuanya berbeda. Kemudian aturan ketiga dalam game, Bayu akan menang jika dia berhasil menebak semua N bilangan yang dipilih Alisa dalam satu kali tebakan. Pertanyaannya, bisakah Bayu pasti menang pada kasus-kasus berikut? A. Ketika N sama dengan 5, B. Ketika N sama dengan 6, dan C. Ketika N sama dengan 8. Kemukakan alasan dari jawaban Anda. Di sini juga diberikan keterangan sebagai contoh untuk N sama dengan 4. Alisa bisa memilih bilangan 1, 5, 7, atau 9, yang jumlah setiap pasangan dua bilangannya akan sama dengan jika ia memilih bilangan 2, 4, 6, dan 10. Jelas di sini Bayu belum tentu menang. Kenapa? Karena Bayu pasti akan ragu ya. Jumlah dari 1 ditambah 5 kan 6. Tetapi 6 juga merupakan jumlah dari 2 ditambah 4. Begitu juga untuk bilangan lainnya. Misalnya 1 ditambah 9 adalah 10. 10 juga bisa diperoleh dari 4 ditambah 6. Jadi pertama kita akan bahas untuk pertanyaan yang A. Apakah untuk N sama dengan 5 Bayu bisa menang? Kalaupun bisa menang, bagaimana strategi Bayu agar dia bisa menang? Nah, untuk N sama dengan 5, langkah pertama adalah Bayu harus menjumlahkan ke 10 pasangan angka. Jadi karena N-nya sama dengan 5, berarti nanti kan ada 10 banyak pasangan dua bilangan ya. Jadi setelah dijumlahkan ke 10-nya, kemudian dibagi dengan 4, maka Bayu akan memperoleh nilai dari A plus B plus C plus D plus E. Karena masing-masing dari A, B, C, D, dan E ini munculnya 4 kali ya, dari ke 10 pasangan angka tersebut. Setelah diperoleh nilai A plus B plus C plus D plus E, kemudian kita kurangi dengan pasangan terkecil. Nah, pasangan terkecil di sini kita bisa asumsikan ya, karena bilangannya ada 5, kita asumsikan A kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D, kurang dari E. Sebentar kita lihat dulu syaratnya. Oh ya, bilangan realnya tidak harus berbeda ya. Berarti kita bisa buat A kurang dari sama dengan B, kurang dari atau sama dengan C, kurang dari atau sama dengan D, kurang dari atau sama dengan E. Nah, pertama kita kurangi dengan pasangan terkecil. Pasangan terkecilnya tentu A plus B. Dan kurangi juga dengan pasangan yang terbesar. Pada pasangan yang terbesar tentu D plus E. Ketika kita kurangi, maka kita akan peroleh nilai C. Artinya di sini kita sudah bisa menentukan nilai dari C. Kemudian langkah seterusnya setelah kita peroleh nilai C adalah pasangan terbesar kedua adalah C plus E. Kalau yang terbesar tadi D plus E, sekarang terbesar kedua adalah
C plus E. Karena nilai C-nya sudah kita peroleh, maka dari sini kemudian kita akan berhasil menentukan nilai E. Nah, setelah nilai E diperoleh, ingat pasangan dua bilangan terbesar nilainya ya adalah D plus E. Karena nilai E sebelumnya sudah kita peroleh, maka dari sini kemudian kita akan dapatkan nilai dari D. Nah, untuk mencari nilai A dan B, caranya mirip. Pertama, pasangan terkecil kedua adalah A plus C. Karena nilai C sudah kita ketahui, maka dari sini kemudian kita bisa dapatkan nilai dari A. Selanjutnya, untuk mencari nilai B sebenarnya gampang ya. Kita sudah punya nilai A plus B plus C plus D plus E. Tinggal dikurangi dengan A plus C plus D plus E. Maka dari sini akan diperoleh nilai dari B. Nah, dengan demikian, untuk N sama dengan 5, Bayu jelas punya kesempatan untuk menang. Jadi jawabannya iya. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang ke B, poin B, untuk N sama dengan 6. Untuk N sama dengan 6, katakanlah ke-6 bilangan tersebut adalah A, B, C, D, E, dan F. Caranya mirip dengan yang tadi. Kita jumlahkan. Ke-15 pasangan angka, karena di sini akan ada 15 pasangan dua yang tadi dari dua angka ya. Ke-15 pasangan dua angka kemudian kita bagi dengan 5, karena masing-masing dari A, B, C, D, E, dan F itu munculnya 5 kali. Maka dari sini kita akan peroleh nilai dari A plus B plus C plus D plus E plus F. Lalu setelah kita peroleh nilainya, kita kurangi dengan pasangan terkecil. Pasangan terkecilnya itu A plus B, jadi gampang kita tentukan ya. Kita kurangi dengan A plus B dan E plus F. Kenapa? Karena E plus F ini adalah nilai dari pasangan yang paling besar. Sehingga dari sini kita akan peroleh nilai dari C plus D. Kemudian kalau kita kurangi misalnya A plus B plus C plus D plus E plus F, kalau kita kurangi dengan A plus B, kemudian kita kurangi lagi dengan D plus F. D plus F ini yang kedua terbesar ya. Maka kita akan peroleh nilai C plus E. Nah, untuk sementara kan kita sudah punya nilai C plus D dan C plus E. Kita bisa langsung kurangi ini, atau kita ini dulu, kita tunggu dulu, kita cari yang lain, kemungkinan yang lain. Kita kurangi A plus B plus C plus D plus E plus F dengan yang kedua terkecil A plus C, dan yang bilangan terbesar kita kurangi juga dengan E plus F.
Maka setelah kita kurangi, akan diperoleh nilai dari B plus D. Jadi sekarang kita punya nilai dari C plus D, C plus E, dan B plus D. Kalaulah kita kurangi A plus B plus C plus D plus E plus F dengan C plus E dan B plus D, maka akan diperoleh nilai dari A plus F. Kemudian kalau kita kurangi A plus B plus C plus D plus E plus F dengan C plus D serta dikurangi dengan A plus F yang baru saja kita peroleh, maka akan didapatkan nilai dari B plus E. Nah, jadi dari sini kita sudah dapatkan 1, 2, 3, 4, 5. Sementara nilai yang belum kita manfaatkan, yang tersisa itu tinggal nilai dari A plus D, kemudian A plus E, dan B plus C. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya, A plus D ditambah dengan A plus E, kemudian kita tambah dengan B plus C, lalu hasil ini kita kurangi dengan C plus D serta B plus E, maka akan diperoleh nilai dari 2A. Nah, dari 2A ini kemudian kita bisa dapatkan nilai dari A. Nah, setelah nilai A diperoleh, apakah kemudian kita bisa menentukan nilai B, C, D, E, dan F-nya? Jelas bisa. Ini kalau kita arahkan ke A plus F, kita dapat nilai F-nya. Kemudian kalau nilai F-nya sudah diperoleh, berarti kan jelas E plus F itu nilai terbesar ya. Nah, dari sini kita bisa cari nilai E. Selain itu kita juga bisa cari nilai D. Nah, di sini kita sudah punya A, F, E, dan D. Karena nilai A sudah diketahui, jadi gampang untuk mencari nilai B juga nilai C-nya. Karena A plus B itu nilai terkecilnya, terus A plus C adalah nilai terkecil kedua. Di sini A, B, C, D, E, dan F-nya bisa kita tentukan. Jadi, untuk N sama dengan 6, iya, benar. Bayu ada kemungkinan untuk menang. Nah, sementara untuk yang nilai, yang pertanyaan poin C, untuk N sama dengan 8, untuk N sama dengan 8, kita bisa cari pakai cara yang seperti tadi. Akan tetapi, kalau kita bisa menunjukkan bahwa Alisa bisa menang, maka kita tidak perlu buktikan. Jadi, maksudnya kita cukup cari satu contoh kasus seperti di soal tadi untuk N sama dengan 4, diberikan ke satu buah contoh kasus. Jadi, kita nggak usah jelaskan panjang lebar, karena pertanyaannya apakah Bayu pasti menang atau tidak. Nah, untuk N sama dengan 8 nanti tinggal dicari, maka kita bisa membuat Alisa menang dengan cara memilih angka 1, 5, 7, 9, 12,
14, 16, atau 20. Karena jumlah dari setiap pasangan ini akan sama dengan 2, 4, 6, 10, 11, 15, 17, dan 19. Jadi, untuk N sama dengan 8, Bayu tidak mungkin menang. Kembali lagi ke soal, maka jawaban dari pertanyaan di soal adalah Bayu pasti bisa menang di kasus N sama dengan 5 dan N sama dengan 6. Sedangkan N sama dengan 8, Bayu tidak pasti menang. Sekian pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.